Kami adalah kelompok 6 dari kelas C jurusan S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Halo, perkenalkan, namaku Aufi Meskaulia dengan NIM F1B021092. Halo, perkenalkan, nama aku Holivi Rahma Prasatya dengan NIM F1B021100. Halo, perkenalkan, namaku Kania Atta dengan NIM F1B021101. Halo, perkenalkan, saya Rista Prameswari dengan NIM F1B021105. Perkenalkan, nama saya Hilaris Bias Paramayaka dengan NIM F1B021116. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait hasil survei yang sudah kelompok kami lakukan, yaitu persepsi publik terhadap kualitas pelayanan PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintah. Pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dihadirkan sebagai upaya melayani kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Hal tersebut karena menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau suatu serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tujuan utama dari pelayanan publik yaitu untuk memberi kepuasan atas keinginan dari masyarakat atau penerima pelayanan. Dalam hal tersebut, diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Pelayanan publik dilakukan oleh organisasi publik dan bersifat primer. Artinya, semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara, dan masyarakat sebagai penerima dan pengguna pelayanan harus memanfaatkannya. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pelayanan Publik. PT PLN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penyediaan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luas cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. PT PLN memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri. Sektor ketenaga listrikan seperti halnya sektor jasa lainnya dituntut untuk menjaga tingkat pelayanan kerja yang baik di mata masyarakat dalam menjalankan operasionalnya. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, status perusahaan listrik negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Selanjutnya ada desain penelitian. Judul Persepsi Publik Terhadap Kualitas PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Tujuannya mengetahui kualitas yang sudah diberikan oleh PT PLN kepada publik. Metode kuantitatif.
Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pelayanan publik memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/M.PAN/7/2003 sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Selanjutnya, menurut hasil survei tersebut, mayoritas responden adalah perempuan dengan presentasi 65,4% adalah perempuan. Yang selanjutnya diikuti oleh 34,6% laki-laki. Persebaran usia responden dimulai dari usia 18 tahun hingga 59 tahun dengan modus pada usia 20 tahun. Lalu selanjutnya ada sebaran responden berdasarkan pekerjaan, berdasarkan kabupaten atau kota tempat tinggal, dan berdasarkan tempat tinggal sekarang. Mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa atau pelajar dengan presentasi 65,4%. Lalu responden paling banyak tempat tinggal di Kabupaten Banyumas dengan presentasi 57,7%. Selanjutnya, responden tinggal di daerah perkotaan dengan presentase 69,2%. Pandangan awal responden terhadap PTPLN. Sebanyak 53,8% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Pertanyaan kedua mengenai pemahaman responden terhadap call center PLN atau nomor kontak pengaduan PLN. Mendapat respon sebanyak 65,4% yang menyetujui hal tersebut. Sedangkan pada pertanyaan mengenai pemahaman responden atas pelayanan yang diberikan oleh nomor pengaduan PTPLN, pertanyaan tersebut mendapatkan respon sebanyak 55,8% yang menyetujui dengan pernyataan tersebut. Dan pertanyaan terakhir mengenai pemahaman responden terhadap jenis layanan yang disediakan oleh PTPLN, 63,5% menyatakan setuju akan pernyataan tersebut. Para Suraman dan kawan-kawannya mengemukakan 10 dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, communication, dan understanding the customer. Kemudian, pada keempat pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam dimensi kualitas tangibles. Dimensi tangibles atau berwujud yakni berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan material yang dipasang. Keempat pertanyaan tersebut menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh penerima layanan. Oleh karena itu, penting bagi pemberi layanan untuk memberikan impresi yang positif terhadap kualitas layanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi. Pernyataan yang selanjutnya adalah pengalaman responden perihal waktu tunggu pelayanan PT PLN. Sebanyak 63,5% setuju bahwa waktu tunggu dan prosedur untuk menerima pelayanan dari PT PLN cepat dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selanjutnya adalah pengalaman responden mendapatkan solusi dari masalah kelistrikan. 63,5% menyatakan bahwa PT PLN sudah memberikan solusi yang efektif dalam menangani suatu masalah kelistrikan di suatu daerah. Pernyataan ketujuh adalah pengalaman responden dalam menggunakan layanan call center PT PLN. Sebanyak 55,8% menyatakan setuju bahwa kecepatan petugas pelayanan melalui call center yang ada dalam menanggapi keluhan atau aduan sudah sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Pernyataan nomor 8 adalah pengalaman responden terhadap kinerja petugas teknisi atau PT PLN. Terdapat 71,2% menyatakan setuju. Pernyataan selanjutnya adalah
Pengalaman responden memperoleh penjelasan dari petugas atau teknisi PLN. Sebanyak 59,6% menyatakan setuju bahwa petugas atau teknisi dari PT PLN menjelaskan dengan jelas terkait penyelesaian permasalahan listrik kepada para responden. Pernyataan nomor 10 adalah pemahaman responden atas jawaban yang diberikan oleh petugas teknisi PT PLN. Sebanyak 63,5% menyatakan setuju bahwa jawaban yang diberikan oleh petugas teknisi dari PT PLN itu sudah baik. Pernyataan nomor 11 adalah sikap pegawai atau teknisi PT PLN ketika melayani publik. 76,9% menyatakan setuju bahwa para teknisi PT PLN memberikan sikap ramah, sopan santun, dan profesional dalam memberikan pelayanan atas keluhan permasalahan listrik. Pelayanan prima adalah pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan atau trust terhadap pemerintah. Hal yang melekat pada pelayanan prima yaitu yang pertama keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fasilitas, kemampuan dalam menyajikan pelayanan. Dari hal-hal tersebut, output dari pelayanan prima dapat disebut dengan istilah SMART yang terdiri atas A. Spesifik, B. Measurable atau dapat diukur, C. Achievable atau dapat dicapai, D. Relevan atau sesuai kepentingan, dan yang E. Time atau jelas waktunya. Para suraman mengemukakan 10 dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Competence, Courtesy, Credibility, Security, Access, Communication, and Understanding the Customer. Kemudian pada ketiga pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam dimensi kualitas atau responsiveness. Dimensi responsiveness atau daya tanggap yaitu kesediaan dan kemampuan pegawai untuk membantu para publik dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan memberikan jasa secara cepat. Dengan demikian, informasi yang telah dibagikan oleh PT PLN dapat tersampaikan kepada publik dengan cepat dan jelas. Pertanyaan terakhir yakni mengenai kepuasan publik atas pelayanan PT PLN. Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh kelompok 6, menyatakan bahwa antara harapan dan kenyataan pada PT PLN menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas responden merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh PT PLN, yakni sebesar 71,2% yang menyetujui. Dengan demikian, pelayanan dari PT PLN seperti layanan call center atau nomor kontak pengaduan melalui aplikasi chat, email, dan media sosial mampu mempermudah publik. Selain itu, dalam melayani publik, para pegawai atau teknisi PT PLN sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan standar pelayanan prima, serta memberikan solusi yang efektif dalam menangani masalah kelistrikan secara responsif, tanggung jawab, dan profesional. Sehingga pernyataan mengenai PT PLN Persero bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan terbukti secara nyata. Nah, teman-teman, sekian informasi mengenai persepsi publik terhadap pelayanan PT PLN yang dapat kelompok 6 berikan. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.